Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk ke pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Buyu, pembahasan tentang akad jual beli. Buyu secara bahasa, jual beli secara bahasa adalah akhdhu syai'in wa i'ta' syai'. Ketika kita mengambil sesuatu, di saat yang bersamaan kita juga memberikan sesuatu secara bahasa. Dan secara istilah adalah mubadalatul mal bimalin liqasdi tamalluk bima yadullu alaihi. Saling berganti harta. Harta itu apa artinya? Sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu yang mempunyai nilai. Biqasdi tamalluk. Dan ketika kita mengganti itu ada niat untuk memilikinya, ada niat untuk memilikinya. Bisighatil aqd al-qauliyah, yang bisa ditandai dengan sighah. Sighah itu adalah apa bahasa Indonesia? Sighah itu lafaz akad ataupun sesuatu yang menunjukkan akad itu. Sesuatu yang menunjukkan akad. Maksudnya itu contoh kita sekarang, banyak yang jual beli supermarket misalkan, main ambil bayar misalkan. Ada tidak sighah akad di situ? Kan? Cuman praktek seperti itu sudah menandakan bahwasanya yang naruh barang itu sedang menjual barang, dan yang mengambil itu yang membeli barang, gitu ya. Dan ini sesuai dengan kebiasaan tempat masing-masing nanti. Makanya dalam bab muamalah ini banyak yang memperluas. Apalagi sekarang kita ini banyak yang melakukan akad jual beli secara online nanti. Wa huwa jaizun bi usulil adillah, dan hukumnya mubah. Hukum melakukan jual beli mubah. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan akad jual beli, dan Allah melarang riba. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Setiap dua orang yang melakukan akad, entah itu dia menjual ataupun membeli, bil khiyar,
Salah satu dari mereka itu boleh meminta syarat dan memberi syarat selama mereka belum berpisah. Kalau mereka sudah berpisah, tidak ada syarat di antara keduanya, kemudian terjadi masalah dalam akad jual belinya, itu nanti ada pembahasan yang baru. Ya, ada pembahasan baru nanti. Ataupun misalkan aib di dalam barang itu tidak terlihat dan terlihat setelah barang itu dibeli, itu nanti masuk ke dalam pembahasan yang baru. Malam yatafarraqa, selama penjual dan pembeli itu belum berpisah. Ya, jadi kita sebagai pembeli meminta syarat kepada penjual itu, apapun syarat yang kita minta boleh. Begitu juga ketika kita menjadi penjual, kita minta syarat dengan pembeli, apapun yang kita minta, tidak masalah. Secara hukum syariatnya seperti itu, ya. Secara hukum syar'inya seperti itu. Dan akad jual beli ini ditandai dengan sighah. Ya. Sighah itu ijab wal qabul. Kalau dalam nikah ada sighah, lafaz yang menandakan sah nikah atau tidak. Tapi kalau nikah itu tidak baca disamakan dengan akad jual beli. Itu ya. Dan sighah bisa dengan qaul, dengan perkataan, apapun bentuk perkataannya. Berapa ini? 2.000 misalkan. Nah, ini duit dah. Sighah. Ya. Kalau di sini disebutkan aku ingin membeli ini dengan harga sekian, aku terima. Nah, itu sighah resminya, bahasa resminya dalam akad jual beli seperti itu. Tapi yang kita praktekkan sekarang itu ya sudah sahih, ya, walaupun tanpa melakukan yang seperti di kitab ini. Dan dalam mazhab Imam Ahmad, wa ajaza al-Hanabila aqdahu bisighatil fi'liyah. Dalam mazhab Imam Ahmad, walaupun sighah tidak dilafazkan dengan perkataan, tetapi hanya dengan perbuatan saja yang menandakan perbuatan itu sah akad jual belinya, ya boleh hukumnya. Ya. Contoh misalkan kita masuk ke toko orang, misalkan kita langsung ngambil, nih, nilai duit oh. Nah, ada enggak perkataan di situ? Enggak ada, langsung taruh bae duit. Ya. Sama-sama tahu. Pembeli dengan penjual itu sama-sama tahu. Tanpa ada sighah di sana. Itu pun tidak jadi masalah, ya, menurut mazhab Imam Ahmad. Ya. Dan semua bentuk akad jual beli itu halal. Semua bentuk akad jual beli hukumnya halal. Karena akad jual beli ini termasuk bab muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal, dasar, semua bab-bab muamalah itu hukumnya mubah dan halal, kecuali yang diharamkan saja. Makanya ketika kita melakukan akad jual beli, kita harus memeriksa beberapa indikasi. Ada tidak di dalam akad itu ribanya? Kalau ada unsur ribanya, ya sudah positif haram. Ya. Yang kedua misalkan ada tidak unsur gharar? Gharar itu apa ya? Gharar itu ketidakjelasan. Wal jahalah, jahalah ini ada unsur penipuan. Ya, ada unsur penipuan. Maka hukumnya haram. Yang tadinya halal menjadi haram. Kemudian al-khida'. Khida' ini tipu menipu. Jadi ketika dalam akad itu ada 3 unsur ini,
walaupun terlihat jual beli. Paham ya? Bungkusnya jual beli, tapi di dalamnya ada ini, ada 3 unsur ini, itu langsung otomatis haram akadnya. Ya, langsung otomatis haram. Tidak dibaca gitu. Kemudian syurutul bai', ada syarat-syarat di dalam melakukan akad jual beli. Ya. Yang pertama, ridho min muta'aqidaini, adanya ridho antara 2 orang yang melakukan akad. Sebagai penjual, ketika kita menjual sesuatu, kita ridho dengan itu. Dan sebagai pembeli juga seperti itu, ridho dengan harga yang diberikan. Maka ketika misalkan ada akad jual beli yang tidak ada unsur keridhoannya, batal akadnya. Dan kalau diambil secara paksa, maka hukumnya haram. Dan bisa disebut dengan mengambil harta tanpa cara yang dibenarkan. Dan Al-Quran melarang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam, kata Allah. Jangan kalian itu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian kalian ajukan ke hakim. Lihat sekarang, makanya hakim itu banyak masuk neraka. Paham ya? Yang hakim jangan tersinggung, wah. Cuman dirubah pola mana jadi hakim. Tapi kalau pola Anda seperti itu, jangan salah kalau kita ketemu di heblahannya. Ya. Jadi seperti itu. Wa tudlu biha ilal hukam. Orang-orang yang mengambil harta secara batil ini nanti mengadunya kepada hakim. Dan hakim yang mengesahkannya. Nah ini Al-Quran pun menceritakan seperti itu. Bayangkan, ya. Maka misalkan tidak ada tarodi, tidak ada ridho dengan ridho antara keduanya misalkan, maka tidak bisa disebut akad jual beli, batal akadnya. Ya, akadnya batal. Kemudian yang kedua, ridho antara 2 pelaku jual beli. Yang kedua, ahliyatu al-aqd, dia itu betul-betul orang yang berhak melakukan akad, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan akad. Jangan melakukan akad jual beli kepada orang yang tidak mampu melakukan akad. Paham ya? Contohnya misalkan kita muka toko tengah ada gawe nih, yang tahu harga kita, kemudian kita nyuruh anak kita tunggu di hadap. Nak tunggu di hadap nih, kita ke belakang sebentar. Kemudian ada yang datang ingin membeli barang. Beli barang kemana? Kan anak tadi yang nunggu, yang anak tidak tahu apa lah. Ya, tidak tahu apa lah anak itu. Kemudian diambillah barang itu, kemudian diberikan duit dengan anak itu. Anak ini tidak tahu menahu dengan barang itu. Sah tidak akad jual beli seperti ini? Tidak ada sah. Kalau ada komplain, komplainnya itu yang dimenangkan. Paham ya? Kecuali kalau hakim beda boleh. Ah ini dia. Ya, maka akad jual beli ini harus apa namanya? Berhubungan dengan hakim nanti ketika ada gugatan di antara pembeli ataupun penjual. Ini yang agak beratnya, dikarenakan hukum kita sekarang itu bukan hukum akad jual beli secara syariat. Ini yang agak berat ini, ya.
Maka syarat selanjutnya adalah yang melakukan akad jual beli itu memang orang yang ahliyatul akad. Ya, wa huwa bai' wal mushtari ayakuna jaizut tasarruf. Mukallaf war rasyid. Mukallaf war rasyid itu artinya dia itu orang yang memang sudah bisa bertanggung jawab. War rasyid, orang yang berakal. Jadi kalau anak-anak yang memang sudah bisa untuk diajak melakukan akad, break misalkan umur 6-7 tahun, sudah mampu dia untuk berhitung beli ini, beli itu misalkan. Ya. Dan dia sudah mampu untuk melakukan itu, sah akad jual belinya. Sah akad jual belinya. Tapi kalau anak-anak yang tidak mampu melakukan itu, maka tidak sah akad jual belinya. Ya, akad jual belinya menjadi tidak sah. Gitu. Kemudian syarat selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan itu harus mubah, yang boleh diambil manfaatnya. Yang diperjualbelikan itu memang mubah yang boleh diambil manfaatnya. Julai, ada tidak manfaatnya? Untuk minum, boleh. Ya, jadi masalah. Cuma nanti ada keadaan-keadaan khusus di mana orang itu tidak boleh menjual air. Ada keadaan-keadaan khusus. Tapi keadaan umumnya seperti ini, misalkan menjual air mubah. Kalau di Sudan itu orang menjual air pakai dirigen. Pakai dirigen, berkeliling, bui gelas, teng 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 teng, ya, daripada beli yang di kulkas, beli yang di dirigen ini, yang dilakukan oleh anak-anak itu kadang-kadang, daripada minta-minta, along menjual pakai dirigen, ya, itu. Jadi barang yang dijual belikan itu harus halal dan boleh untuk diambil manfaatnya. Ya. Wa ayakuna akidu malikan. Syarat selanjutnya, barang yang dijual beli itu memang hak milik pribadi. Jangan menjual hak milik orang lain. Ketika misalkan terjadi seseorang menjual hak milik orang lain, itu bisa digugat itu, dan hakim bisa menghentikan akad jual beli tersebut, gitu ya. Hakim bisa menghentikan akad jual beli tersebut, gitu loh, ya. Contoh misalkan tanahnya punya ba'a, dijual anaknya misalkan. Ini banyak terjadi kan? Ini anak yang punya anak heng nih kadang-kadang yang macam ini. Jual dari anaknya. Kemudian bapaknya dari ridho, macam mana tanahku, kuda deh, memberikan instruksi untuk menjual, tapi anak yang menjual. Itu anak, ya. Maka dalam keadaan ini bapak bisa menggugat, ya, karena anaknya menjual barang yang bukan miliknya, gitu loh, ya. Dia menjual barang yang bukan miliknya. Jadi ketika kita ingin menjual, syaratnya adalah barang itu betul-betul punya kita 100%. Dan Rasulullah SAW itu melarang menjual barang yang bukan punya kita. Beda boleh, oh kalau aku punya barang minta tolong jual, beda boleh itu ceritanya. Ya. Kemudian ayakunal mabi, barang yang diperjualbelikan itu jelas, ya, ghairu majhul. Ghairu majhul itu apa maksudnya? Dia itu betul-betul ada, real, ada, bukan sesuatu yang majhul. Maksudnya macam mana?
Contoh misalkan, ku ada ayam nih banyak, lagi kecet-kecet, ya. Kemudian ada orang nak beli ayam lah, ku beli ayamnya. Padahal ayam kecet, dia beli pas waktu dewasa misalkan, dia melakukan akad dalam keadaan kecil, tahu-tahu mati ayam itu. Mana ini kira-kira? Sah tak akad jual belinya? Tidak sah, ya, tidak sah. Ataupun misalkan di permainan-permainan kita ini gelem macam tuh ya, yang main ripat, ada tak? Ada tak? Bayar duit 5.000, dihitung kelak bersusun barang banyak, paham ya? Paham tak ini? Di adab itu banyak barang yang harganya mungkin bukan 5.000, 10.000, 20.000 barang di situ. Kemudian kita beli karcisnya 5.000. Kita lipat, harga itu kalau terkena yang harganya 1.000 misalkan, yang 1.000 itulah yang kita miliki, paham ya? Ini goror, judi, haram hukumnya, ya. Ini tegas-tegas lah ini, goror, ya, tidak jelas hukumnya, haram, tidak boleh melakukan akad jual beli seperti ini nih. Hanya main-main baik, nah inilah yang kadang-kadang main-main ini, yang main-main ini yang tidak jelas kadang-kadang. Ya, boleh akad jual beli ini dibuat main-main, ya, tidak boleh, itu loh, ya. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus jelas. Ini barangnya, jangan sesuatu yang tidak jelas, ya. Dan berapa banyak sekarang ini orang menjual sesuatu yang tidak jelas nilainya, yang disebut dengan money game itu tadi, benar tak? Kau investasi sekian, kelak akan mendapatkan keuntungan sekian-sekian, mana barang? Realnya mana? Itu, gitu loh, ya. Dan banyak yang terjebak di sini. Ini kadang-kadang orang yang hanya mencari keuntungan secara instan, macam makan mie instan, gitu loh, ya. Invest 1 juta, kelak dia nak untung 15, 3 juta sampai 4 juta misalkan, ya. Ini yang mencari keuntungan secara instan, tidak tahu barang yang dijual belikan itu apa. Maka ketika kita melakukan akad jual beli, pastikan barang itu betul-betul real, tidak ada akad jahalah. Jahalah itu ketidakjelasan. Karena ketika barang itu menjadi tidak jelas, akadnya menjadi haram. Ya, akadnya menjadi haram. Ini mukadimah ya. Hadis yang pertama, kita masuk dalam hadis yang pertama. An Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayil kasbi atyabu, wahai Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik? Penghasilan maksud untuk nyari duit, mencari nafkah untuk istrinya yang dijadikan dia bahan untuk makan. Maka Rasulullah SAW menjawab, amalur rajul biyadihi. Ketika seseorang itu bekerja mencari nafkah, mencari penghasilan dengan usaha tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan yang kedua adalah dengan melakukan akad jual beli yang mabrur. Kalau ada haji mabrur, berarti akad juga ada yang mabrur, akad yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, bahwa Islam itu menentukan, Islam itu mengajarkan kita untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, gitu loh. Dan dianjurkan untuk melakukan usaha, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu melarang kita untuk meminta-minta. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang meminta-minta tanpa keperluan,
Tidak dia perlu, tapi minta. Gitu loh. Rakus. Tidak ada keperluan sama sekali untuk meminta, tapi tidak. Maka jangan usahakan untuk meminta kecuali dalam keadaan yang memang kita itu perlu untuk meminta. Akan ini. Gitu. Karena Rasulullah SAW itu pernah memberikan wasiat bagi mereka-mereka yang sering meminta tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan keadaan wajah yang tercabik-cabik. Arti runtuh wajah ini lada ge harganya. Gitu ya. Maka itu. Maka ketika anak dulu ya, pas kuliah dulu, ingin nengok orang-orang menjual buah pakai arko itu, pakai arko. Kemudian ditulis di depannya, ditulis kaifa akhaful faqr, bagaimana aku takut miskin, bagaimana aku takut miskin, wa ana abdul ghani, sedangkan aku adalah seorang hamba zat yang maha kaya. Dia berusaha dengan arko itu ya, cuman memberi kita gini, tidak ada macam itu mentalnya ya. Tidak deh. Sekarang ini banyak orang mencari penghasilan, itu penghasilan yang instan, ngegame, pacak dijual duit. Ay, ini dunia ini lah dah bagus lagi nih, bau-bau. Ya, bayangkanlah mencari duit dari ngegame, halal itu kira-kira ya. Aku kayak nyebut, tak berani aku nyebut halal. Itulah. Kadang-kadang mindset kita itu nyari yang instan. Bahkan beberapa orang tua pun seperti itu. Bayangkanlah, mutong itu yang khas game itu. Ya, ngapain pacak ditukar duit? Lumayan, anak pacak pakai duit dia sendiri. Bayangkan. Ini nih orang tua ini. Hebat zaman sekarang ini. Ya. Maka alhamdulillah orang-orang zaman dulu yang dari tekan game itu, yang nak pakai yang asli real, aman kini tidak tahu orang main HP, entah isi game, entah macam kitab, entah apa yang tidak tahu kita sekarang. Ya, itu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu harus berusaha untuk mencari penghasilan, ya. Dan larangan kita itu untuk meminta-minta tanpa keperluan, tanpa hajat. Gitu loh ya, tanpa hajat. Dan Allah pernah berkatakan dalam Al-Quran ya, wa huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Dan Allah telah membentangkan bumi ini luas sekali, maka berjalanlah, berusahalah dan makanlah rizki yang Allah siapkan bagi kalian. Semuanya sudah Allah tentukan rizkinya, cuman kita enak berusaha atau tidak untuk mencari itu. Itu ya. Ini hadis, pelajaran pertama dari hadis itu. Kemudian hadis juga mengajarkan bahwasanya sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang kita kerjakan sendiri. Bahkan SAW pernah menceritakan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu raja. Nabi Daud itu seorang raja yang mempunyai suara yang baik, indah. Makanya orang-orang yang baca Al-Quran dengan suara yang indah itu disebut mereka mempunyai mizmar. Daud alaihissalam mempunyai seringnya Nabi Daud, suaranya indah sekali. Dan beliau seorang raja. Tapi Rasulullah SAW menceritakan, walaupun Daud ini alaihissalam, Nabi Daud ini seorang raja, dia tidak makan dengan mencari kayu bakar kemudian dijualnya, dan itu yang dia masukkan ke dalam perutnya. Ya, seorang nabi, itu yang dia masukkan ke dalam perut dia.
Saking beliau itu mencari yang terbaik untuk apa yang dimasukkan ke dalam badan. Maka Nabi Daud pun mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita punya anak untuk dinafkahi, janganlah makan duit, karena anak itu pacak jadi panas, oke? Ya, anak itu walaupun dia belum masuk masa balik, pacak jadi panas ini anak ini. Ya, panasnya bisa dengan kenakalan, tidak ada berkah, gitu loh. Ya, kalau kita memberikan dia dengan nafkah-nafkah yang panas. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang itu adalah makanan hasil dari tangannya sendiri. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah penghasilan yang paling afdol. Apakah berkebun atau berjual beli, melakukan akad jual beli? Qala al-Imam Al-Mawardi, Imam Mawardi ya, ini Syafi'i juga. Sebaik-baik cara untuk mencari nafkah itu adalah dengan cara zira'ah, bercocok tanam. Li'annaha aqrab ila tawakkul. Orang yang bercocok tanam itu banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Bismillah, semoga apa namanya? Ngasil hasil tanaman ini. Banyak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa arila mulai hujan, subhanallah, ya Allah, tolonglah hidup ini. Barang ini, ya, banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menghasilkan itu, banyak pula ininya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menurut Imam Al-Mawardi. Wa qala Nawawi, Syafi'i juga. Apa kata Imam Nawawi? Sebaik-baik penghasilan itu adalah amalan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Fa in kana zira'a fa huwa atyab. Begitu juga ketika orang itu melakukan cocok tanam, maka dia lebih baik. Ya. Dikarenakan apa? Ketika dia bercocok tanam, dia mengharapkan hasilnya, yang hasilnya nanti dijual juga. Paham ya? Nah, itu dia. Ini kata Imam An-Nawawi. Ketika dia bercocok tanam, hasilnya pun nanti akan dia jual. Ya. Nih. Perkataan Imam An-Nawawi. Imam Ibnu Hajar pernah berkata, afdol makasib ma yuksab min amwalil kufar bil jihad. Ini perkataannya Ibnu Hajar ini. Sebaik-baik makasib itu adalah seorang tentara yang berjihad di jalan Allah dan dia mendapatkan upah dari situ. Ini perkataannya Imam Ibnu Hajar. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang paling tinggi derajatnya itu adalah ketika dia meninggal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam keadaan itu. Bahkan mayatnya pun tidak dicuci, tidak perlu dimandikan. Bahkan tidak perlu disolati, langsung dikuburkan. Ini tanya Imam Ibnu Hajar. Nah, tengok perkataan-perkataan ulama ini. Ketika kita banyak mempelajari perkataan ulama, kita akan tahu ijtihad mereka itu di mana titiknya. Paham ya? Jadi ketika kita membaca hadis dan membaca perkataan para ulama, kita tahu titik perbedaan mereka itu di mana. Nanti, ya. Dan sebaik-baik perkataan di sini adalah wa innal afdal likulli ahadin ma yunasibu halahu. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, inilah yang paling top ini perkataannya. Ya. Kalau orang kemampuannya berjual beli, ya sudah jual beli. Kalau kemampuan dia itu bercocok tanam, ya sudah bercocok tanam. Kadang-kadang ada orang yang bagus dijual beli, di cocok tanam,
Angos cocok tanam dia. Benar kan? Dengan alasan misalkan ingin mengikuti, dia tidak tahu ilmu jual belinya, tangannya tidak bagus di dalam bercocok tanam misalkan, habis gitu loh ya. Makanya ini perkataan yang paling paling baik yang menurut ana ya, bahwa sebaik-baik amalan itu adalah yang untuk dijadikan nafkah adalah yang sesuai dengan kemampuan orang itu masing-masing ya, selama apa yang dia usahakan itu adalah usaha yang halal ya. Kemudian kenapa seorang laki-laki ini bertanya seperti itu Rasulullah? Apakah penghasilan yang paling baik ya Rasulullah? Kenapa? Karena Islam itu juga mengajarkan ibadah dalam hal-hal muamalat. Ya, berarti mencari nafkah itu termasuk ibadah. Tapi dengan niat, kata Qadhi Iyad, dengan niat ketika kita mencari nafkah itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita berjual misalkan banyak uangnya, kita pajak sedekah, itu niatnya. Itu ya. Kita ketika mencari nafkah untuk keluarga kita, dia tidak ada meminta-minta kepada orang, itu niat. Gitu ya. Bukan dengan takasur tuh ya. Alhaakumut takasur. Tidak untuk niatnya memperbanyak harta. Kalau niatnya memperbanyak harta, bahaya. Ini ya. Kalau niat kita itu memperbanyak harta, bahaya. Ngapain? Tekanan ini barokah harta dak deh. Makanya harta itu ketika dia ditahan bagaikan air yang mengalir. Air mengalir mampet, dak dia ditahan macam mana? Meledak deh, banjir. Yang membuat kerusakan. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Rakus dia jadinya. Ya. Jadi mencari nafkah itu juga ibadah. Ya, mencari nafkah itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi sebaik-baik penghasilan itu adalah yang dikerjakan dengan tangan sendiri, dan juga salah satunya adalah akad jual beli yang mabrur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fath wa huwa bi Makkah. Jabir bin Abdullah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, innallaha wa rasulahu harrama khamr, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang untuk jual khamr, sesuatu yang memabukkan, haram dijual. Wal maitah, begitu juga menjual bangkai, haram. Khinzir, menjual babi, haram. Wal asnam, begitu juga dengan patung, menjual patung juga haram, kata Rasulullah. Fakila ya Rasulullah, kemudian ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana kalau yang jual lemak bangkai? Lemak bangkai itu bisa digunakan untuk apa? Fa innahu tutla bihas sufun. Ada yang menggunakan lemak bangkai itu untuk ngecat kapalnya supaya tidak rusak. Wa tudhanu bihal julud, kemudian dicat kulit-kulit, ya. Kulit di zaman dahulu bermanfaat. Sama lah di zaman sekarang ini, cuman pemanfaatannya secara nilai modern. Kalau dulu memang orang rumah-rumahan yang memanfaatkan kulit itu. Ya. Bahkan anak punya teman orang Afrika itu kulit kambing dimakan. Ya. Kulit itu dimakan. Gitu. Digunakan untuk apa namanya? Ngecat kulit itu sebelum dikeringkan. Wa yastasbih bihannas. Kemudian minyak-minyak lemak bangkai itu tadi juga digunakan untuk penerangan, lilin.
Faqala Rasulullah la huwa haram. Rasulullah menyebutkan tetap haram, tidak boleh, kata Rasulullah. Ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahul yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu lalu thamanahu. Allah itu melaknat orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu ketika mereka tahu barang itu haram untuk dijual belikan, dipoles-poles supaya bagus. Orang Yahudi jual beli kan, ya, dipoles-poles ya supaya bagus, kemudian dijual dia dan diambillah keuntungan dari situ. Ini sebab Allah itu melaknat orang Bani Israel. Apa pelajaran dari hadis ini ya? Hadis ini menjelaskan tentang barang-barang haram untuk dijual beli. Khamar haram untuk dijual belikan. Hal-hal yang memabukkan haram untuk dijual belikan. Kemudian bangkai haram untuk dijual belikan. Kemudian khinzir, babi, patung. Khamar memabukkan. Karena memabukkan ya, berarti kalau dia menjual untuk diminum haram hukumnya. Tapi bagaimana ketika ada orang menjual alkohol sekarang? Benar enggak? Alkohol itu kan digunakan untuk apa ya? Untuk membersihkan luka. Benar enggak? Apa hukum kalau dia jual alkohol? Haram enggak kira-kira? Hah? Tengok nih, fikih ini. Haram enggak? Dan kenapa? Karena penggunaannya pun berbeda. Gitu ya. Penggunaannya pun berbeda. Wal mayyitah. Begitu juga menjual apa namanya? Bangkai itu haram. Nah, sekarang banyak orang menjual ayam mati. Makan lele. Udah enggak? Banyak orang menjual ayam mati kemudian dijual dengan peternak lele. Apa hukumnya? Yang mazhab Syafi'i tetap haram ini. Yang mazhabnya Syafi'i, ya. Tapi ada ulama yang membolehkan. Nanti insyaallah kita bahas ya di sini. Insyaallah kita bahas agak dalam hadis ini. Hari kita tengok besok pagi. Besok pagi ikut di sini kita kajian. Tapi kalau enggak jadwalnya ke Kaposang besok pagi, ya. Ini saja mukadimah dalam bab jual beli, ya. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan majelis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.